Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Iskandar dan juga Mahriyati, akan mempresentasikan materi kami, yaitu manajemen stres dan manajemen konflik. Pengertian Manajemen sering didefinisikan sebagai ilmu, teknik, dan profesi. Didefinisikan sebagai ilmu oleh Lader Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu ilmu pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih berkontribusi bagi kemanusiaan. Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan supaya suatu usaha dapat berjalan dengan baik, yang sangat membutuhkan pengorganisasian, perancangan, bimbingan yang mengikutsertakan semua potensi baik secara individual maupun material. Stres merupakan hal yang wajar dialami oleh setiap orang dalam proses kehidupannya. Stres berasal dari bahasa Latin yaitu stinger, yang berarti menggambarkan kesukaran, penderitaan, dan kemalangan yang digunakan pada abad ke-17. Definisi stres mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada abad ke-17, stres didefinisikan sebagai kesulitan, kesengsaraan, atau penderitaan. Yang kemudian pada abad ke-18 dan ke-19, pemakaian kata stres diperluas yang menunjukkan arti ketegangan, tekanan, atau usaha keras. Dalam kamus psikologi, stres didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menimbulkan tekanan baik secara fisik maupun psikologi. Menurut Lazarus dan Folkman, stres merupakan suatu kondisi internal yang dipicu oleh tekanan fisik dari tubuh atau keadaan lingkungan dan sosial yang membahayakan, tidak terkontrol, atau melebihi kesanggupan individu untuk mengendalikannya. Dengan demikian, stres dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan yang dialami seseorang ketika ada sebuah ketidaksesuaian antara tuntutan yang diterima dan kemampuan untuk mengatasinya. Respon terhadap situasi dan adaptasi terhadap lingkungan yang berdampak positif disebut eustress. Sebaliknya, apabila respon negatif yang ada, maka akan menjadi distress. Respon negatif ini bila tidak dikelola dengan baik dan segera diberikan solusi atau terapi, akan menyebabkan seseorang terganggu akan mentalnya. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin conflicti yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lainnya dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Jenis-jenis stres dan konflik. Menurut Henry Parker, merincikan kondisi stres berdasarkan tempatnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, stres di tempat kerja. Stres di tempat kerja itu terdiri dua penyebabnya, yaitu penyebab umum dan juga penyebab khusus. Untuk penyebab umum, yang pertama yaitu insufficient backup. Yang kedua, terlalu lama jam kerja. Yang ketiga, tidak mempunyai kedudukan, rendah upah atau gaji, dan tidak ada promosi ke depan yang baik. Kemudian yang ke penyebab khusus stres di tempat kerja yaitu pertama, tidak jelas pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi apabila pekerjaannya tidak jelas menggawi apa, maka akan menyebabkan stres. Kemudian terjadi konflik peran atau pekerjaan. Biasanya sering terjadi karena
persaingan, ingin mendapatkan pekerjaan, maka apabila tidak mendapatkan pekerjaan akan menyebabkan stres. Kemudian tidak realistik dan terlalu tinggi harapannya, itu terjadi karena meninggikan harapan, yaitu terlalu berharap. Apabila tidak tercapai harapannya, maka akan terjadi stres. Kemudian tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Apabila diberikan pekerjaan, tugas, apapun lainnya, apabila tidak selesai waktu deadline-nya, maka akan terjadi stres. Kemudian miskin komunikasi. Selanjutnya yaitu stres di rumah. Stres di rumah yaitu ada 4. Yang pertama disebabkan oleh pasangan, baik itu suami atau istri. Kemudian stres disebabkan masalah anak. Kemudian stres disebabkan oleh pengurusan rumah tangga, itu tidak bisa mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian yang keempat, karena tekanan lingkungan di sekitar rumah, itu disebabkan oleh lingkungan yang ada di sekitar, baik itu tetangga ataupun masyarakat ataupun hal lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis stres psikososial, yaitu yang pertama perkawinan. Berbagai permasalahan perkawinan merupakan sumber stres yang dialami seseorang, misalnya seperti pertengkaran, perpisahan, perceraian, kemudian salah satu pasangan meninggal, ketidaksetiaan, dan lain sebagainya. Kemudian hubungan interpersonal, itu antar pribadi. Penyebabnya ini yaitu jenis ini yaitu tentang gangguan ini dapat berupa hubungan dengan kawan dekat yang mengalami konflik, atau konflik dengan seperti misalnya kekasih, konflik dengan rekan sekerja, konflik antara atasan dan bawahan, dan lain sebagainya. Konflik ini dapat menyebabkan sumber stres bagi seseorang yang bila tidak dapat diperbaiki atau diberikan solusi, maka akan menyebabkan stres. Kemudian pekerjaan. Masalah pekerjaan dapat merupakan sumber stres pada diri seseorang yang bila tidak dapat, maka akan yang bersangkutan akan jatuh sakit, atau misalnya seperti kehilangan pekerjaan atau PHK, pensiun, pekerjaan tidak cocok, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan hidup. Faktor lingkungan hidup tidak hanya dilihat dari lingkungan itu bebas polusi, sampah, dan lain sejenisnya, tetapi terutama kondisi lingkungan sosial di mana seseorang itu hidup. Contoh masalah lingkungan hidup yang dapat menjadi stres pada diri seseorang antara lain misalnya seperti perumahan, masalah perumahan, perumahan kumuh, pindah tempat tinggal, hidup dalam lingkungan yang rawan kriminalitas, dan lain sebagainya. Maka itu akan menimbulkan stres. Kemudian keuangan. Masalah keuangan tentu tidak terlepas, yaitu karena pendapatan jauh lebih rendah dari pengeluaran, terlibat hutang, kebangkrutan usaha, soal warisan, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu dapat menjadi sumber stres pada diri seseorang. Kemudian hukum. Keterlibatan seseorang dalam masalah hukum dapat menjadi sumber stres juga. Misalnya tuntutan hukum, pengadilan, penjara, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan. Masalah perkembangan baik itu fisik maupun mental seseorang, misalnya masa remaja, masa dewasa, usia lanjut, dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan juga stres apabila terdapat permasalahan dalam perkembangannya. Kemudian penyakit fisik atau cedera. Sumber stres yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang antara lain yaitu yang
menyangkut penyakit fisik atau cedera, yaitu seperti kanker, kecelakaan, operasi, aborsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis konflik. Menurut James, konflik ada 5 jenis. Yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama, seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kedua, konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Yang ketiga adalah konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini sering berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas dan ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipik konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab stres. Yang pertama, stres karena fisik atau jasmani, yaitu suhu dingin atau panas, suara bising, rasa sakit, kelelahan fisik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, stres karena psikologik, yaitu rasa takut, kesepian, patah hati, marah, cemburu, iri hati. Kemudian yang terakhir yaitu stres karena sosial budaya, yaitu disebabkan oleh hubungan sosial, kesulitan dalam mencari pekerjaan, menganggur, tidak ada pekerjaan, pensiun, pemutusan hubungan kerja atau PHK, perpisahan, perceraian, keterasingan, dan konflik rumah tangga. Faktor-faktor penyebab konflik di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, komunikasi yang buruk. Komunikasi menjadi salah satu penyebab terburuk dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang buruk dapat disebabkan perbedaan bahasa, pemahaman yang berbeda, dan kegagalan dalam menyampaikan sesuatu. Yang kedua, ada perbedaan kepribadian. Anggota organisasi dalam sebuah organisasi berasal dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda dalam pembentukan kepribadian mereka. Apabila anggota organisasi tidak dapat memahami dan saling menghargai antar perbedaan-perbedaan tersebut, maka akan timbul konflik atau permasalahan. Yang ketiga, sumber daya yang tidak dibagi sama rata. Salah satu penyebab konflik dalam sebuah organisasi adalah dengan menggunakan prinsip berbagi. Artinya, dalam sebuah organisasi harus ada kebijakan administrasi yang membagi sumber daya yang tersedia secara merata dan berkelanjutan untuk menghindari konflik tersebut. Yang keempat, stres. Stres adalah kondisi seseorang yang terlalu banyak perasaan di bawah tekanan mental atau emosional. Tekanan akan menjadi stres ketika seseorang tidak mampu mengatasinya. Stres akan mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan bagaimana tubuh seseorang akan bekerja. Beberapa tanda bahwa seseorang stres adalah masalah tidur, kehilangan nafsu makan, berkeringat, dan kurang konsentrasi dalam bekerja. Hal tersebut akan menimbulkan konflik antar anggota dan pemimpin organisasi. Yang kelima, pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang dihadapi seseorang akibat atau tidak nyaman yang menyangkut masalah seks mereka. Ketika dalam sebuah organisasi tidak ada kode etika yang mengatur hal tersebut ini, maka akan timbul konflik antar personalita dalam sebuah organisasi tersebut. Yang keenam, implikasi konflik pekerjaan terhadap produksi dan kelangsungan hidup organisasi. Ketika seseorang berusaha untuk memenuhi tekanan kebutuhan dalam hidup mereka, mereka akan bekerja apapun sesuai dengan apa yang diinginkan sebuah organisasi. Yang ketujuh, anggota meninggalkan organisasi. Konflik yang terlalu banyak dalam sebuah organisasi akan menyebabkan seseorang merasa tidak betah dan akan keluar dari organisasi tersebut. Yang terakhir adalah penurunan produktivitas. Seseorang yang tidak fokus dalam mengerjakan pekerjaan, maka produktivitasnya akan menurun. Hal tersebut akan menjadi konflik antar anggota dan pemimpin.